Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Istri yang dimanja, bab 261, berani mengatur wanitaku. Baiklah, aku sudah tahu. Meskipun Amandamu tidak mengatakan seperti itu, tapi hatinya tahu, bahkan jika terjadi sesuatu, dia juga tidak akan pergi merepotkan Lucy Sen dan James Gu. Seperti yang dikatakan oleh Lucy Sen, Stevie Mo akan segera datang mencarinya. Pagi hari berikutnya, Amandamu sedang sarapan dan mendengar ada suara di luar. Sebelum dia bangkit dan keluar, dia mendengar suara sepatu hak tinggi yang semakin lama semakin dekat. Tidak butuh waktu lama, seorang wanita muncul di depan pintu ruang makan. Wanita itu berpakaian jas formal, orangnya terlihat sangat cakap, dia terlihat sedikit mirip dengan Ricky Mo, bahkan temperamennya juga sedingin Ricky Mo. Amandamu sudah bisa menebaknya, wanita ini mungkin adalah Stevie Mo. Wanita itu langsung berjalan ke arah Amandamu, matanya mengamati Amandamu dengan tajam dan cermat. Setelah menatap Amandamu selama beberapa detik, dia baru berbicara, "Apakah kamu Amandamu?" Dia tidak hanya memiliki temperamen yang sama dengan Ricky Mo, bahkan kearoganan orang kaya di tubuhnya juga sama persis. Ketika dia mulai bicara, dia terlihat sangat mencuri perhatian. Karena sudah ditekan lama oleh emosi Ricky Mo, maka tentu saja Amandamu tidak terlihat takut di depannya. Amandamu membalas tatapannya dan berkata dengan tenang, "Aku Amandamu." Sebuah kejutan terlihat di mata wanita itu dan itu berlalu dengan cepat. "Kamu seharusnya sudah tahu siapa aku." Wanita itu masih menatap Amandamu, "Aku adalah kakak Ricky Mo, Stevie Mo." Amandamu pada saat ini berdiri, "Halo." Dia segera menunjukkan sikap sebagai nyonya rumah dan memerintahkan kepada pembantu, "Masih tidak membawakan minuman?" "Tidak perlu." Stevie Mo langsung mengangkat tangannya untuk menghentikan pembantunya. Dia memeluk kedua tangannya sambil memandang Amandamu, "Apakah kamu tahu maksud kedatanganku? Sebelum aku pulang aku sudah mendengar bahwa kamu yang telah mendorong kakek ke tangga." Amandamu langsung membantahnya, "Aku tidak mendorong kakek dan masalah ini masih diselidiki." "Oke." Stevie Mo seperti tidak sabar mendengar penjelasan Amandamu dan menyelanya, "Aku hanya ingin datang melihat-lihat. Perempuan seperti apa yang telah membuat reputasi adikku menjadi berantakan dan membuat keluarga Mo kami menjadi kacau. Aku sekarang akan pergi ke rumah sakit, aku tidak punya waktu untuk berbicara." Dari nada bicara Stevie Mo, bisa dilihat bahwa dia adalah orang yang sangat keras kepala. Pantas saja dia saudara kembar Ricky Mo, mereka benar-benar mirip. Setelah Stevie Mo selesai bicara, dia berjalan keluar, Amandamu mengikuti di belakang untuk mengantarnya. Ketika tiba di lobi, dia melihat seorang asisten memanggilnya, "Direktur Mo." Ada sebuah koper di samping asisten itu. Stevie Mo langsung datang mencari Amandamu tanpa menyimpan kopernya terlebih dahulu. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara rem mobil di luar. Mereka berdua melihat keluar dan sosok Ricky Mo muncul di depan mereka. Stevie Mo melangkah maju dan memeluk Ricky Mo, "Lama tidak bertemu, adik baikku." Ricky Mo menerima pelukan Stevie Mo. Stevie Mo hanya memberinya pelukan ringan dan melepaskannya. Dia melihat Ricky Mo dan terdengar nada cibiran yang sangat jelas, ternyata sama seperti yang dikatakan oleh kakek. "Kamu menyayangi Amandamu layaknya sebuah pusaka, aku hanya datang melihatnya dan kamu langsung bergegas kembali, apakah kamu takut aku akan memakannya?" Ricky Mo bahkan tidak melihatnya, dia langsung melewatinya dan berjalan ke depan Amandamu. Dia mengamati Amandamu untuk beberapa saat, kemudian berdiri di depan Amandamu dan berkata kepada Stevie Mo, "Apakah kamu tidak pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi kakek?"
Stevie Mo memeluk kedua tangannya dan mengangkat sedikit dagunya. Ekspresinya sedikit bangga. Akan pergi sekarang, apakah kamu tidak mengantarku? Ricky Mo berbalik menatap Amanda Mu tapi dia tidak mengatakan apa-apa dan pergi bersama Stevie Mo. Ketika berjalan ke pintu, Stevie Mo berbalik dan meliriknya. Tatapan itu sangat dalam dan seperti memandang seorang badut. Amanda Mu mengepalkan tangannya dan mengatupkan bibirnya dengan erat dan tampak tegang. Stevie Mo memandang rendah dirinya. Stevie Mo sama sekali tidak menyembunyikannya. Setelah keluar dari villa, Stevie Mo mengikuti Ricky Mo masuk ke dalam mobil. Stevie Mo duduk di mobil. Setelah mengenakan sabuk pengamannya, dia berkata kepada Ricky Mo, "Wanita yang kamu sukai, hanya begitu saja." Ricky Mo tidak memalingkan kepalanya. Suaranya sangat dingin, "Hanya begitu saja tapi tetap saja lebih baik darimu." "Haha, kamu lumayan melindunginya ya." Stevie Mo sudah terbiasa dengan sikap Ricky Mo. Tapi, dia juga tidak terlalu sopan. Pada saat itu, jika terungkap bahwa Amanda Mu adalah pelaku yang mendorong kakek, apakah kamu masih bisa melindunginya? Ketika Stevie Mo mengungkit masalah kakek, ekspresi wajahnya juga menjadi dingin. Ricky Mo berkata dengan tidak sabar, "Apakah kamu bisa diam?" Stevie Mo akhirnya dibuat marah olehnya. "Ricky Mo, sejak kamu menikahi wanita itu, apakah hidupmu tenang? Aku sudah mengatakan sejak awal bahwa wanita itu tidak pantas untukmu, tapi kamu bersikeras, sekarang." Petik 2. Krek. Terdengar suara rem mendadak dan memutus pembicaraan Stevie Mo. "Ah!" Stevie Mo berteriak, badannya membungkuk ke depan karena rem mendadak. Dia berbalik dan berteriak dengan marah kepada Ricky Mo, "Ricky Mo, apakah kamu sudah gila? Memangnya aku salah?" Ricky Mo tidak bergerak, hanya suara berat yang menggambarkan suasana hatinya, "Semuanya salah." Stevie Mo sangat marah, "Kamu turun." "Ricky Mo, apakah kamu mendengar apa yang aku katakan?" Ricky Mo memalingkan kepalanya. Matanya sedingin es, "Kamu telah melarikan diri ke luar negeri selama belasan tahun dan tidak pernah menanyakan kabarku. Kamu punya hak apa untuk mengatur hidupku dan wanitaku?" Stevie Mo merasa takut dengan tatapan Ricky Mo. Tatapan mata itu mengatakan kepadanya bahwa Ricky Mo bukan anak kecil yang tersenyum dan memanggilnya kakak lagi. Stevie Mo menelan ludahnya. Butuh beberapa detik untuk menenangkan dirinya. Nada bicaranya terdengar sedang bernegosiasi. "Oke, kita tenang dulu. Aku bukan pulang untuk berantem denganmu. Kita sekarang pergi ke rumah sakit dulu." Ricky Mo tidak mendengarkannya, "Turun." Stevie Mo sangat terkejut sehingga dia tidak bisa berbicara. Tapi dia juga tahu sifat Ricky Mo. Meskipun dia sangat tidak puas, tapi dia hanya bisa menahan emosinya dan membuka sabuk pengaman untuk turun dari mobil. Begitu dia turun, mobil Ricky Mo melaju seperti panah dan melesat dengan cepat. Stevie Mo marah sekali. Asisten mengemudikan mobil dan berhenti di sampingnya. Dia segera membuka pintu mobil dengan hormat, "Nona Mo, silakan naik." Stevie Mo melirik asistennya, "Tidak boleh menceritakan apa yang terjadi hari ini." "Aku tahu." Asisten mengangguk sedikit dan tidak melihat lebih banyak. Stevie Mo mendengus, dia memang tidak menyukai Amanda Mu dan sekarang lebih membencinya lagi. Setelah sampai di rumah sakit, Stevie Mo menemukan bahwa Ricky Mo tidak menunggunya dan langsung naik ke atas. Raut wajahnya menjadi lebih buruk lagi. Di pintu masuk kamar rumah sakit kakek Mo, dia melihat Herman Mo. Herman Mo melihatnya, senyum tipis muncul di matanya. "Stevie." "Ayah." Stevie Mo menghampiri Herman Mo dan memeluknya. Herman Mo menepuk pundaknya, "Cepat masuk dan lihat kakek." Ricky Mo berdiri di samping, dia menatap dingin adegan menyentuh reuni antara ayah dan anak, dia hanya menyunggingkan bibirnya, tetapi tidak terlihat senyumannya. Bersambung. Titik.